Pastinya luar biasa ya Kak. Ya, betul. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, Kak Tere, mari kita mau berdoa sebelum kita mau mulai ya. Oke Kak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa menikmati, kami bisa beribadah hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau bersukacita dalam Engkau, kami mau memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup, haleluya. Amin. Nah, Kak Tere, kita tuh belajar banyak hal dari tokoh Alkitab ya. Betul banget ya, Kak. Ada Ayub yang selalu Setia. Abraham yang taat sama Bapak. Iya betul banget. Kita pun anak-anak Tuhan harus seperti itu. Iya ya. harus taat Kak. Iya, walaupun kita kecil, Tuhan tetap bisa pakai kita semua. Ayo adik-adik kita menyanyikan Tuhan bisa pakai siapapun juga. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Semua baik berdiri. Tiruin kakak-kakak gerakan ya. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membentara, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, Dia berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membentara, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, Dia berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, Dia berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Nah adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau menari di dalam Tuhan. Ketika roh Allah ada dalam kita, kita mau menari semua. Siap menari? Oke, yuk. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku,
lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Sekarang semuanya tertawa yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Yeay. Kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Yuk, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya Kak Tere ya. Iya betul Kak Marta. Kita mau menyanyikan lagu Yesuslah Penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Mari kita mengangkat tangan kita semua. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, Melimpah selalu. melimpah selalu, melimpah selalu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita harus berdoa ya adik-adik. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan
bahwa sampai hari ini kami boleh tetap menikmati persekutuan bersama Engkau ya Tuhan, beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain, walaupun hanya melalui online ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur bahwa atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ada untuk beribadah dengan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun, mengajar kami ya Tuhan, membuka hati kami supaya kami terbuka dengan firman-Mu dan kami bisa menangkap akan firman yang Kau sampaikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah maupun hamba-Mu ini yang menyampaikan firman, supaya hanya Roh Kudus-Mu lah yang menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini Kak Christine akan menyampaikan firman yang berjudul kasih yang luar biasa. Nah, adik-adik, ketika mendengar kata yang luar biasa yang terlintas dalam pikiran kita atau yang sering diucapkan oleh orang ketika mendengar hal yang luar biasa, apa adik-adik? Wow, menakjubkan, sangat hebat. Begitu ya adik-adik? Betulkah apa yang kita sampaikan hari ini tentang kasih yang luar biasa itu begitu mengherankan kita, begitu membuat kita, wow, apakah itu sesuatu yang menakjubkan? Mari kita buka dulu Alkitab kita, bacaan kita minggu ini yaitu dari Roma 8 ayat 29 yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika merenungkan ayat ini, Kak Christine tuh sempat berpikir yaitu mengingat pengalaman peristiwa ketika Kak Christine bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik, ada banyak pertanyaan yang timbul. Mengapa Tuhan memilih Kak Christine? Sedangkan begitu banyak ciptaan, begitu banyak orang-orang yang ada, jutaan orang mungkin, miliaran orang. Tetapi Kak Christine dipilih dari sekian banyaknya orang untuk diselamatkan, dipilih Tuhan untuk masuk dalam karya penebusannya adik-adik. Apakah karena Kak Christine seorang yang baik? Oh, tentu tidak. Kak Christine banyak melakukan kesalahan, banyak sekali melakukan dosa. Ada kelebihan yang lain, apakah mempunyai kecerdasan, fisik, ataupun materi, atau apa yang sanggup membuat Tuhan terpesona dengan Kak Christine? Tidak adik-adik, banyak hal yang lebih orang lain miliki dibanding dengan Kak Christine, tetapi tidak dipilih Tuhan. Tetapi kenapa Kak Christine yang dipilih Tuhan? Ternyata adik-adik, ayat dari Roma 8 ayat 29 itu mengatakan, bahwa dari semula, sejak awal, Tuhan sudah menentukan Kak Christine dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Meskipun apapun keadaan dan kondisi Kak Christine, tetapi Tuhan memilih Kak Christine. Karena apa Tuhan? Karena apa adik-adik? Karena kasih-Nya yang luar biasa, anugerah-Nya yang diberikan secara cuma-cuma kepada Kak Christine. Karena sampai saat ini pun Kak Christine tidak menemukan satu alasan pun yang membuat Kak Christine layak untuk di hadapan Tuhan, layak untuk dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satu alasan pun. Itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih-Nya yang luar biasa yang memilih Kak Christine. Nah adik-adik, apakah setelah kita dipilih, diselamatkan, tindakan kita selanjutnya apa adik-adik? Tentu saja kita bersyukur, seperti Kak Christine merasa bersyukur luar biasa karena Kak Christine sudah dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dari Roma ayat 8 ayat 29 ini pun mengatakan bahwa mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan tidak menginginkan kita hanya sampai diselamatkan, kita hanya dibebaskan dari dosa.
dari hukuman dosa, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, adik-adik. Itu satu paket, ya. Keselamatan dan hidup sesuai dengan gambaran anaknya, ya. Apa yang dimaksud hidup sesuai dengan gambaran anaknya? Yaitu hidup yang menurut dengan kehendak Tuhan. Hidup mengikuti contoh, teladan, sikap hidup, perintah-perintah, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Nah, hari ini Kak Christine akan berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang mempunyai kasih yang luar biasa, adik-adik. Banyak orang mengetahui bahwa dasar utama dari ajaran kita adalah kasih, ya. Dan tentu saja Tuhan yang kita sembah sebagai junjungan yang kita hormati sudah memberikan teladan lebih dahulu kepada kita bagaimana hidup dengan kasih, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan mula-mula memberikan contoh, memberikan teladan dengan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya karena kasihnya kepada manusia. Karena kasihnya supaya manusia bebas dari hukuman dosa, bebas dari maut, adik-adik. Itulah pengorbanan, teladan kasih yang sudah kita terima, yang sudah kita nikmati sampai hari ini, adik-adik. Tentu saja ada banyak versi kasih di dunia ini, adik-adik. Ada banyak jenis orang mengungkapkan tentang kasih itu dengan bermacam-macam makna, adik-adik. Tetapi kasih yang dimiliki Tuhan Yesus sangat-sangat berbeda dengan kasih versi dunia, adik-adik. Betul-betul berbeda, tidak akan sama. Nah, adik-adik, untuk membedakan tentang kasih Tuhan, yang membedakan kasih dari Tuhan dengan kasih versi dunia seperti apa, ya? Yang pertama Kak Christine akan menerangkan yang membedakan adalah sifat dari kasih Tuhan itu pertama adalah konstan. Arti kata konstan itu bisa dikatakan tetap, terus menerus, ya, tidak mengalami perubahan, kekal, selama-lamanya, bisa dikatakan seperti itu, konstan, adik-adik, ya. Konstan, ya. Seringkali ya kasih dunia itu mudah berubah. Orang mengatakan dengan mudah mengatakan cinta setengah mati, mengasihi setengah mati. Tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian bisa menjadi berubah benci setengah mati, adik-adik. Ya. Tetapi dari zaman rasul-rasul sampai sekarang kasih Tuhan terus berlanjut, tidak ada perubahan. Bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak bisa menghentikan kasih-Nya kepada kita, adik-adik. Ya, itulah yang membedakan dengan kasih yang ada di dunia dengan kasih dari Tuhan Yesus. Ya, bagaimana? Apakah adik-adik pernah berpikir ataupun mungkin juga mengalami peristiwa seperti ini, mengalami perubahan dengan kasih, mengatakan, aku senang, aku pernah suka sekali berteman dengan orang ini. Tiba-tiba besok berubah, aku nggak mau berteman dengan temanku ini. Dia karena ini dan itu. Iya toh? Atau aku menyukai sesuatu, tiba-tiba berubah menjadi tidak menyukai dengan satu alasan tertentu. Itulah kasih atau cinta dari dunia yang gampang sekali, mudah berubah, adik-adik. Nah, perbedaan yang kedua, apa yang membedakan antara kasih dari dunia, versi dunia dengan kasih Tuhan? Yang kedua disebutkan bahwa kasih Tuhan itu sempurna, ya. Arti kata sempurna itu berarti utuh, bulat, tidak setengah-tengah, tidak berkurang sedikit pun, ya. Bahkan secuil pun tidak akan pernah berkurang, sangat-sangat sempurna, adik-adik. Nah, seringkali saat ini kita tidak bisa memahami maksud dari kasih Tuhan yang sempurna itu di dalam hidup kita. Tetapi setelah lewat masalah, setelah kita di kemudian hari, kita akan memahami bahwa semua itu diizinkan
karena kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Ya adik-adik, itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga yang akan Kak Christine sampaikan, apa yang membedakan lagi dengan kasih dunia? Dikatakan bahwa kasih dari Tuhan itu tak bersyarat, ya. Tidak ada maksud apapun dari tujuan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Tidak meminta imbalan, tidak meminta balasan ataupun jasa dari kasih yang diberikan kepada manusia tanpa syarat apapun. Sedangkan dunia sering menawarkan kasih dengan syarat, ya. Contohnya, saya mau mengasihi, mencintai orang kalau orang itu pun mengasihi saya dengan kasih dan cinta yang sama. Saya akan memberikan hal yang sama pula dengan dia. Saya akan memberikan kebaikan, ya, jika orang itu pun melakukan kebaikan terhadap saya, ya. Saya akan berlaku menyenangkan kalau dia pun memberikan sesuatu yang menyenangkan buat hidup saya. Jadi kita secara tidak langsung, ya, punya syarat di dalam mengajukan pertemanan tanpa kita sadari, adik-adik, ya. Tetapi kasih Tuhan tanpa syarat, dikatakan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun, ya. Walaupun Tuhan tetap mengasihi manusia, walaupun manusia seringkali menyakiti hatinya, walaupun manusia seringkali melanggar perintahnya, walaupun manusia sering tidak taat kepadanya, ya, Tuhan tetap mengasihi manusia. Sampai sekarang kasih-Nya tetap dinyatakan kepada kita, tidak pernah berkurang sekalipun, tanpa syarat. Buktinya, Tuhan memilih Kak Christine tanpa syarat apapun, baik apapun kondisi fisik, warna kulit, warna rambut, bagaimanapun kepribadian kita, dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah memandang itu. Jikalau Dia berkenan memanggil orang itu, memilih orang itu, maka kasih tanpa syarat ini pun berlaku bagi orang itu. Sehingga tidak ada satu alasan pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk menghentikan kasih-Nya kepada manusia atau memilih orang-orang pilihannya untuk diselamatkan, adik-adik. Ya, nah adik-adik, setelah memahami kasih ini, kita bisa mengoreksi hidup kita sejauh mana kalau kita mengasihi keluarga kita, teman-teman kita. Mulailah dengan mengingat 3 hal ini. Kasih yang terus-menerus tak pernah berhenti, ya. Kasih yang sempurna, tak berkurang sekalipun, tanpa dikurangi sedikit pun, dan kasih yang tanpa syarat. Meskipun kita seringkali mengalami dianiaya, kita seringkali mengalami kerugian, kita seringkali disakiti, tapi mau enggak kita berani mengembalikan, kita berani memberikan kasih seperti yang Tuhan contohkan, kasih tanpa syarat. Ya adik-adik, demikian firman dari Kak Christine. Nah, sebelum menutup ibadah hari ini, Kak Christine akan tutup dengan doa dulu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima hari ini, ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai pribadi contoh, pribadi yang penuh kasih yang sempurna, ya Tuhan. Bahwa kami mau melakukan, kami mau bertindak dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Kasih yang terus-menerus, kasih yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun, dan kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ya, yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui online Bapak. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kasih-Mu, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Ajar kami Bapak untuk kami juga mengasihi sesama kami dengan kasih yang tidak pernah berubah, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang senantiasa peduli kepada orang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi saluran berkat buat Engkau Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau bersyafaat buat bangsa negara kami. Mari Tuhan kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai saat ini Bapak. Biarlah belas kasih-Mu turun atas bangsa negara kami. Engkau sendiri akan pulihkan bangsa kami. Engkau yang akan lawat negeri ini Bapak, sehingga melalui penyertaan-Mu kami boleh dilalukan dari segala permasalahan yang ada. Tuhan Yesus, biarlah ada pertobatan dalam bangsa negara kami. Kami boleh melihat tangan kuat kuasa Tuhan menyertai kami semua Bapak. Terima kasih Yesus. Berdoa buat pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf kabinet, jajarannya Bapak, semua pemerintah terkait yang bekerja bersama dengan beliau, orang-orang yang sudah Engkau tetapkan Bapak. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, dengan takut akan Engkau, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini mengalami bencana, mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan buat mereka, berikan mereka kesehatan Bapak, berikan mereka kecakapan untuk menanggungnya Bapak. Dan biarlah Engkau sendiri akan lalukan dari segala permasalahan yang mereka hadapi, mereka boleh kembali hidup, dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa buat tim medis yang berjuang di garis depan untuk melawan COVID. Engkau juga yang menyertai mereka semua. Beri mereka imunitas yang lebih, beri mereka semangat kerja yang sempurna Bapak, terlindungi dengan baik, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik Bapak. Segala apa yang mereka butuhkan, baik itu makanan, vitamin, obat-obatan, vaksin, APD, Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui apa yang boleh pemerintah lakukan saat ini, Engkau juga yang akan campur tangan sehingga bangsa Indonesia boleh dilakukan dari pandemi ini Bapak. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini doa kerinduan kami boleh mengalami hari-hari kembali seperti sedia kala Bapak. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami terima berkat yang dari Tuhan. Yuk adik-adik angkat tangannya. Kami terima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian dari Tuhan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus